Halo teman-temanku semuanya, saya Reza Renaldi Girsang akan membahaskan materi permasalahan ekonomi makro, yaitu pengangguran di Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja terus ke videonya. Teman-teman, ada yang tahu nggak pengangguran itu apa? Pengangguran itu apa, Bang? Jadi, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau orang yang bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu. Pengangguran juga dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan keluasan ekonomi, menghilangnya keterampilan kerja, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Oh, jadi itu ya, Bang, pengertian dari pengangguran tersebut. Selanjutnya, penyebab terjadinya pengangguran yaitu 1. Kemampuan para pencari pekerja yang tidak sesuai, yang dimana alasannya adalah banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. 2. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Penyebab pengangguran di Indonesia yang kedua ialah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Yang ketiga ini kurangnya pendidikan dan keterampilan. Penyebabnya pengangguran di Indonesia dan alasannya yang berikutnya adalah adanya masalah pada keterampilan dan pendidikan para pelamar. Kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Selanjutnya yang keempat, tingkat kemiskinan, yang artinya sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar pengangguran berasal dari orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan ya guys ya. Selain itu juga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau mengasah keterampilan masih sangat minim, sehingga yang terjadi adalah adanya masalah pengangguran. Selanjutnya yang kelima, kesulitan bertemu mencari kerja dan lowongan pekerjaan, yang artinya kekosongan yang tersedia terkadang tidak diumumkan dengan baik. Beberapa orang yang potensial dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut terkadang kehilangan informasi tentang lowongan itu sendiri. Oh, jadi itu penyebab terjadinya pengangguran. Selanjutnya, dampak-dampak pada pengangguran yaitu yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak, yang artinya pengangguran dapat menyebabkan biaya keuangan suatu negara menjadi membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan, sehingga membuat pengeluaran negara, contohnya adalah seperti di negara-negara Eropa maupun negara yang berada di timur seperti Qatar. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas, yaitu beberapa tindakan seperti pencurian, penjamretan, penipuan, bahkan sampai pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dan mungkin saja para pelaku kejahatan melakukan hal demikian karena tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Selanjutnya, yang ketiga dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan, yang dimana pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilannya karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, menurunkan daya saing, yang artinya adalah pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing, sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula persaingan yang ada.
Dan yang terakhir, meningkatkan angka kemiskinan, yang artinya pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Bisa kita pahami betapa bahayanya dampak pengangguran terhadap di Indonesia. Sangat berbahaya ya guys ya. Ada juga jenis-jenis pengangguran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional, yang artinya menganggur bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik pula. Selanjutnya yang kedua, pengangguran struktural, yang artinya ketidaksesuaian pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki menimbulkan pengangguran struktural. Serta yang ketiga, pengangguran siklikal, yang artinya penurunan permintaan agregat mendorong pengusaha menurunkan faktor produksi dengan mengurangi pekerjaan atau bahkan menutup perusahaannya. Dan yang terakhir adalah pengangguran teknologi, yang artinya kemajuan teknologi yang membuat kejadiannya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan-bahan kimia. Ada pula cara-cara untuk mengatasi pengangguran, antara lain ialah cara mengatasi pengangguran antara lain: 1. Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya. Yang kedua, proyek transmigrasi untuk pemerataan tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga, peninjauan kembali aturan-aturan yang ada atau dikenal dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi, yang bisa menarik investor asing dan bisa meningkatkan ekspor barang. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan sektor informal dari perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan maupun pendidikan. Sampai sini ya video pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Bye bye.